Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pagi ini ceria sekali ya anak-anak. Oke, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Boleh disebutkan yang tidak masuk? Oke, yang tidak masuk ada Doni. Doni kenapa? Sakit. Semoga cepat sembuh ya untuk Doni. Selanjutnya ada lagi Rani. Rani tidak masuk. Kenapa? Oh, izin. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya kepada ketua kelas, bisa dipimpin. Oke. Amin. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini hari apa? Hari Senin. Hari Senin harus semangat yang baru. Lembaran yang baru. Kemarin Sabtu Minggu sudah main ya. Cukup ya, berarti hari ini kita harus fokus nih. Kembali belajar lagi. Oke, hari ini apakah ada yang tahu sebelumnya kita akan belajar mengenai materi apa? Ya, Sinta? Betul, kita akan belajar mengenai ekosistem. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau memaparkan dulu KD dan indikator pencapaian yang akan kita capai dalam pembelajaran ekosistem. Oke, baik. Lalu Ibu bacakan dulu ya kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang akan kita capai dalam pembelajaran ekosistem. Di sini kompetensi dasarnya ada 3.10, yaitu menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Dengan indikator pencapaiannya 3.10.1, menganalisis komponen biotik dan abiotik yang terdapat dalam ekosistem. 3.10.2 menganalisis peran komponen penyusun ekosistem dalam aliran energi. 3.10.3 menganalisis terjadinya interaksi antar komponen dalam ekosistem. Selanjutnya ada KD 4.10, yaitu menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem. Dengan indikator pencapaiannya 4.10.1, yaitu menyajikan tugas proyek hasil analisis mengenai permasalahan yang terjadi dalam ekosistem dengan penyelesaian masalahnya. Oke, anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu ekosistem? Apakah ada yang tahu? Bisa angkat tangannya yang tahu. Oke, gimana Rina? Ekosistem, apa itu ekosistem? Ya, betul banget Trina. Ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang tidak akan bisa dipisahkan. Coba bagaimana jika sapi tidak ada rumput? Apakah bisa makan? Tidak. Apakah kalau tidak ada air? Apakah ikan dapat hidup? Tidak juga. Apakah dengan kita menjemur pakaian tanpa adanya matahari pakaian akan kering? Tidak. Nah, oleh karena itu, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan itu sangat penting yang tidak akan dapat dipisahkan. Nah, makhluk hidup itu terdiri dari apa saja? Manusia, betul. Apalagi hewan, betul. Tumbuhan, betul. Di sini sudah Ibu sediakan gambar ekosistem hutan. Nah, apakah ada yang bisa menganalisis, mengklasifikasikan apa yang termasuk komponen biotik dan apa yang termasuk komponen abiotik? Ada yang tahu? Gimana? Tidak ada? Oke. Komponen biotik itu komponen yang dapat membuat makanan sendiri. Contohnya itu tumbuhan. Di sini ada pohon ya. Nah, komponen abiotik itu komponen yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan tidak hidup. Contohnya di sini ada air dan ada batu. Lanjut, sudah disebutkan apa saja yang termasuk dari komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, bagaimana interaksinya? Nah, apakah ada interaksi? Ada ya, pasti ada interaksinya antara air dengan sapi ya, kerbau yang ada di gambar. Nah, tanpa adanya air, sapi tidak akan minum. Berarti antara sapi dan air itu terjadi adanya interaksi. Nah, hubungan yang dinamis antara komponen biotik dan komponen abiotik yang terjalin itu akan menciptakan keseimbangan lingkungan untuk komponen abiotik dan abiotik yang saling ketergantungan. Selanjutnya ada peran komponen penyusun ekosistem dalam aliran energi. Nah, aliran energi sendiri yaitu transfer dari produsen ke konsumen. Contohnya, produsen itu apa? Rumput. Konsumen,
Contohnya kambing. Nah, aliran energi dari produsen nih, si rumput ini akan ditransfer ke konsumen tingkat 1 itu yaitu kambing. Kambing akan memakan rumput yang akan membentuk tingkatan piramida. Piramida atau trofik antara produsen, nantinya ada konsumen 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 sampai ke pengurai. Oke, baik, sudah ya. Sekarang Ibu minta bagi kelompoknya menjadi tiga kelompok. Berarti satu kelompoknya itu ada 5 orang ya, karena 15 orang. Oke, bisa dibentuk kelompoknya. Oke, di sini ada kelompok 1, 2, 3. Ibu akan membagikan LKPD yang akan dikerjakan oleh setiap kelompok. Jadi satu kelompok itu mengerjakan satu LKPD yang dikerjakan secara bersama-sama ya. Yang Ibu bagikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Ibu akan bimbing untuk pengerjaan LKPD-nya. Di lembar pertama itu ada nama kelompok, bisa dituliskan nama-nama kelompoknya dan kelasnya. Untuk pengerjaan itu 1 kali 20 menit ya, 20 menit. Bisa dibaca petunjuk kegiatannya, indikator yang akan dicapai, alat bahan yang akan digunakan, selanjutnya langkah kerja, bisa dilihat ya gambarnya, lalu dikerjakan sesuai dengan perintahnya. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah? Oke, baik, sekarang dikerjakan waktunya 20 menit, kerjakan secara kelompok ya. Oke, sudah ya, pengerjaannya sudah 20 menit. Boleh setiap kelompok maju ke depan perwakilan untuk mengumpulkan LKPD yang sudah diisikan tadi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah ya. Nah, dari pengerjaan LKPD ini dan tadi materi yang sudah Ibu jelaskan, adakah yang ingin memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini? Tika, oke Tika, bagaimana kesimpulannya? Ya, komponen biotik dan abiotik, betul. Yang hidup, yang membuat makanan sendiri dan tidak hidup, betul. Terus, interaksinya, betul. Interaksi antar komponen biotik dan abiotik, serta komponen penyusun aliran energi. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ada tugas nih untuk dikerjakan secara individu ya. Nah, tugasnya ini yaitu Ibu minta untuk setiap anak membuat proyek poster dengan tema permasalahan yang terjadi dalam ekosistem dengan penyelesaiannya. Oke, terserah mau dibuat bagaimana, pokoknya buat dengan semenarik mungkin, sekreatif mungkin, boleh menggunakan Canva atau aplikasi lainnya. Jadi nanti temanya itu permasalahan yang terjadi di dalam ekosistem dengan penyelesaiannya. Misalnya di ekosistem hutan. Di ekosistem hutan ini tidak ada air nih. Nah, bagaimana nih kalau misalnya tidak ada air? Bagaimana penyelesaiannya atau permasalahannya? Misalnya di sana makhluk hidupnya berkurang. Nah, bagaimana nih penyelesaiannya gitu? Dibuat poster semenarik mungkin, dikumpulkan minggu depan ya. Minggu depan saat kita pertemuan selanjutnya. Nanti dalam bentuk ini ya, hard file. Jadi kalian edit di HP, boleh menggunakan Canva atau apapun aplikasi lainnya. Lalu kalian print out dan dikumpulkan kepada Ibu minggu depan pada saat pembelajaran selanjutnya nanti. Oke? Ada yang ditanyakan? Sudah? Oke. Sudah cukup mungkin pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat dan bermanfaat juga untuk kita semuanya. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.